RHI, Renungan Hari Ini. Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Saudara, kita akan belajar tema yang penting, yaitu tentang Nabi besar dalam kitab Injil. Kita tidak membahas kitab Perjanjian Lama, kita tidak membahas kitab yang bukan Kristen, tapi kita membahas kitab suci yang ada, yaitu Injil. Terutama kita akan fokus pada Lukas 7, 16 sampai dengan 17. Demikian, mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Lukas 7 ayat 16 sampai dengan 17. Mengapa dalam Lukas 7 16 sampai 17 tiba-tiba orang banyak mereka meyakini bahwa ada nabi besar yang hadir di antara mereka? Ada apa? Nah, saudara bisa membaca ayat-ayat sebelumnya bahwa oleh karena di situ tampak ada sosok yang mampu membuat banyak mujizat, yang mengajar dengan penuh kuasa, bahkan mampu menghidupkan orang mati. Di ayat sebelumnya dilukiskan tentang kisah itu. Bahkan dia mengajar tentang hidup kudus. Dia tidak pernah membunuh orang, mencelakakan orang. Bahkan dia hidup dalam kekudusan, penuh cinta kasih. Dan dialah Yesus. Ya, Yesus, nabi besar yang sejati. Tapi nanti dulu, ternyata Yesus lebih dari sekedar nabi besar. Yesus adalah Mesias. Dia bukan sekedar nabi besar, apalagi cuma rasul. Dia adalah Mesias. Nah, lihat dan baca kitab Injil. Inilah kehebatan Yesus, yang bukan sekedar nabi besar, tapi Mesias. Dia menghidupkan seorang anak muda di Nain. Bahkan dilukiskan dalam Lukas 7 yang tadi kita baca ayat sebelumnya. Tak hanya itu, dia juga mencelikkan mata orang buta, bahkan orang yang buta sejak lahir. Luar biasa. Lalu dia berkarya juga mencelikkan Bartimeus dan beberapa mujizat yang lain. Yang lebih hebat, dia menghidupkan Lazarus, orang yang sudah 3 hari dikubur, dan dia keluar dari kubur karena dipanggil oleh Yesus. Dia mengusir setan, dia mengalahkan iblis dan segala macam kuasa kegelapan. Dia punya kuasa yang luar biasa, dan dia mampu menolong murid-muridnya. Bahkan danau yang bergolak, badai pun diperintah dan ikut diam. Alam pun tunduk pada perintahnya. Nah, hebat, itulah Yesus. Tapi tidak cukup itu. Dia menolong ketika ada pesta, air diubahnya menjadi anggur. Dan dia juga berjalan di tengah lautan. Dan disaksikan oleh murid-muridnya. Mereka ketakutan, dikiranya hantu. Ternyata sang guru Yesus. Nah, saudara, ada banyak mujizat sang nabi besar. Tapi tak hanya sekedar nabi besar, dialah Mesias. Ada 35 mujizat Yesus Kristus dalam Alkitab. Baca Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Luar biasa. Dan 35 mujizat hanya bisa dilakukan oleh tokoh yang satu ini. Saudara boleh membaca banyak nabi, banyak tokoh, banyak rasul, tapi hanya Yesus yang luar biasa. Tapi tunggu dulu, ada mujizat yang lebih hebat lagi. Nah, inilah ketika disalibkan dan dikuburkan, Yesus bangkit dari kematian.
Dia bangkit pada hari ketiga dan itu disaksikan oleh banyak orang. Dan ada Thomas yang tidak percaya, tapi dia melihat dengan mata kepala sendiri luka pada lambungnya. Dan yang lebih hebat lagi, dia menampakkan diri lebih dari 10 kali pada para muridnya. Dan akhirnya Yesus melengkapi mujizatnya dengan mekrat ke surga. Injil mencatat dia mekrat dengan sesungguhnya, disaksikan oleh banyak orang, para muridnya, bahkan kaum perempuan yang mengikuti dia. Dia mekrat, benar-benar mekrat. Dia tidak sedang tidur bermimpi mekrat, tapi benar-benar mekrat ke surga. Nah, Yesus bukan sekedar nabi besar, tapi dialah Mesias dari Allah, yang di sana kita mendapatkan jalan keselamatan untuk orang-orang, untuk umat manusia yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah Isa Al-Masih yang olehnya kita mendapat keselamatan yang sejati di dalam penyertaan Allah. Rahasia ini besar. Tidak banyak yang mengerti dan tidak banyak orang yang mau mengimani. Rahasia besar hanya diimani oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal jalan lurus, jalan keselamatan yang sejati di dalam Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami untuk menjadi orang yang beriman, yang menerima jalan lurus, jalan keselamatan di dalam Yesus. Mampukanlah kami untuk mengimaninya. Terima kasih Allah. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.